Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang penaklukan Konstantinopel pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama, sejarah Muhammad Al-Fatih dan penaklukan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ialah Sultan Muhammad II yang lahir pada tahun 1429 Masehi atau 833 Hijriah, Sultan ke-7 dari dinasti Utsmaniyah yang diberi gelar Al-Fatih. Beliau memerintah selama 30 tahun dengan memperoleh kebaikan serta kemenangan bagi orang Islam. Ia memerintah Daulah Utsmaniyah setelah Sultan Murad II wafat pada tahun 1451 Masehi atau 16 Muharram 855 Hijriah. Sedangkan waktu itu beliau masih berumur kurang lebih 22 tahun. Dia mempunyai kepribadian yang cemerlang, kekuatan dan keadilan telah tercermin dalam pribadinya, bagaimana ia sangat unggul dalam segala bidang ilmu. Lebih-lebih tentang bahasa dan sejarah, beliau mengikuti jejak ayahnya dalam memperoleh beberapa kemenangan. Konstantinopel dianggap kota paling terpenting di dunia pada tahun 330 Masehi, didirikan oleh Raja Bizantium Konstantin pertama. Kota itu memiliki wilayah paling strategis sampai ada yang mengatakan seandainya dunia ini adalah sebuah negara, maka yang paling pantas menjadi ibukotanya adalah Konstantinopel. Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium semenjak pertama kali didirikan dan termasuk wilayah terbesar dan terpenting di dunia. Ketika pasukan Islam masuk dan melawan pasukan Bizantium, kota inilah yang menjadi pusat perhatian untuk diperebutkan. Dari situlah Rasulullah pernah memberi kabar gembira pada sahabat-sahabatnya bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan, dan Rasulullah sering bersabda akan peristiwa itu pada beberapa tempat, misalnya di tengah-tengah perang Kondak. Dari sabda Rasul itulah para khalifah maupun para panglima orang-orang muslim berharap untuk menaklukkannya dan mewujudkan apa yang disabdakan Rasul, yang berbunyi, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh tentara muslim. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara, sebagaimana serangan yang telah dilakukan oleh dinasti Umayyah untuk menaklukkan Konstantinopel sampai selesai pada waktu pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik tahun 98 Hijriah. Yang kedua, persiapan Sultan dalam penaklukan Konstantinopel. Yang pertama, memperhatikan pelatihan militernya. Yang kedua, memperkuat kekuatan militer. Yang ketiga, membangun benteng-benteng. Yang ketiga yaitu peranan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih merupakan kunci utama keberhasilan penaklukan terhadap Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Adapun usaha-usaha atau peranan Muhammad Al-Fatih dalam pembebasan Konstantinopel adalah: yang pertama, menambah personil militer dan memperkuat armada laut. Yang kedua, membangun benteng Rumali Hishar. Yang ketiga, menghimpun persenjataan. Keempat, mengadakan perjanjian damai dengan beberapa negara rival. Yang kelima, memimpin pengepungan Konstantinopel atau sebagai panglima perang. Yang keenam, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh Konstantinopel dan sekitarnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wihanif. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai peradaban dinasti Utsmani di Turki. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke dalam atau secara luas mengenai peradaban dinasti Utsmani di Turki ini, kita harus tahu latar belakang di balik peradaban dinasti Utsmani di Turki ini.
kemajuannya itu seperti apa. Yang pertama itu di bidang budaya, yang kedua di bidang keagamaan, yang ketiga itu di bidang kemiliteran, yang keempat ada di bidang pemerintahan, dan yang kelima ada di bidang ilmu pengetahuan dan seni. Baiklah, yang pertama kita masuk ke bidang budaya ya. Saya scroll. Oke. Nah, di bidang budaya di sini tak ketinggalan dalam bidang budaya, Turki Utsmani juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di sini. Nah, mengapa dibilang sangat pesat? Karena hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat Turki ini merupakan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang majemuk. Nah, ada perpaduan bermacam-macam kebudayaan asing seperti Persia, organisasi kemiliteran yang diserap dari kebudayaan Bizantium dan prinsip-prinsip ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan yang berasal dari Arab atau bangsa Arab, serta kebudayaan-kebudayaan daerah lain yang telah dikuasainya kemudian dijadiin satu atau dipadukan menjadi satu, seperti itu. Nah, maka dari itu juga kemajuan peradaban dan kebudayaan Turki Utsmani ini merupakan suatu bentuk asimilasi dari beberapa tradisi dan budaya sejumlah bangsa yang ada di atas, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang kebudayaan di sini, kebudayaan yang ada di peradaban dinasti Utsmani ini yaitu majemuk. Jadi dia tuh mempadukan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, seperti itu. Lanjut kepada bidang keagamaan. Nah, bidang keagamaan di sini ada dua ya. Yang pertama itu hukum yang berlaku terdapat pada fatwa ulama dan tarekat mengalami kemajuan, yaitu tarekat Batsai dan Mu'alawi. Nah, yang pertama yaitu hukum yang berlaku terdapat pada fatwa ulama. Mengapa? Karena agama dalam tradisi masyarakat Turki ini mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama itu menjadi hukum yang berlaku, seperti itu. Karena itu ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberikan fatwa resmi terhadap problema agama atau problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum bisa tidak berjalan, seperti itu. Yang kedua ada tarekat mengalami kemajuan, yaitu tarekat Batsai dan Mu'alawi, di mana pada masa Turki Utsmani ini tarekat juga mengalami kemajuan. Yang pertama ada di tarekat Batsai, di mana tarekat Batsai ini yaitu tarekat yang dianut oleh kalangan sipil dan militer, seperti itu. Tarekat Batsai mempunyai pengaruh yang sangat amat dominan di kalangan tentara Janasari, sehingga mereka sering disebut sebagai tentara Bektayi, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada tarekat Mu'alawi. Nah, Mu'alawi ini mendapat dukungan dari para penguasa, sehingga kedua tarekat ini baik itu dari Batsai dan Mu'alawi itu sangat seimbang atau sangat sama rata, seperti itu. Yang pertama itu dari Batsai itu dianut oleh sipil dan militer, dan juga Mu'alawi ini dianut oleh para penguasa. Jadi sama-sama maju dan juga sama-sama seimbang, seperti itu. Lanjut ke bidang yang ketiga, yaitu bidang kemiliteran. Nah, bidang kemiliteran ini adalah pembaruan keanggotaan militer, di mana setelah perang atau tidak lama setelah kemenangan tercapai, kekuatan militer oleh itu tuh sangat menurun. Utsmani ini sangat menurun. Mereka merasa dirinya itu sebagai pemimpin-pemimpin yang berhak menerima gaji, akan tetapi keadaan tersebut segera dapat diatasi oleh
Orjan dengan jalan mengadakan perombakan besar-besaran dalam tubuh militer. Nah, inilah awal dari pembaharuan keanggotaan, yaitu perlombaan besar-besaran dalam tubuh militer. Seperti itu. Terus pembaharuan dalam tubuh militer ini juga tidak hanya dalam bentuk mutasi personal pemimpin, akan tetapi perombakan dalam keanggotaan dalam hal bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota. Terus bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil itu diasramakan, terus dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan suatu prajurit dari Turki Utsmani ini, seperti itu. Nah, program tersebut ini akhirnya berhasil dengan terbentuknya kelompok militer yang baru dan yang kuat, yang Janissary atau Inkisyariah, seperti itu. Selanjutnya masuk ke bidang pemerintahan, di mana bidang pemerintahan ini jaringannya itu pemerintahan yang teratur dan para raja Turki Utsmani ini bertindak sangatlah tegas, sehingga Turki Utsmani ini pemerintahannya sangat berjalan secara luas seperti itu. Struktur pemerintahannya yaitu sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Sadar al-Azam atau perdana menteri yang membawahi pasha atau gubernur. Nah, gubernur ini juga mengepalai daerah tingkat 1 dan di bawahnya itu terdapat bupati, seperti itu. Nah, selain itu juga pada masa Sulaiman I disusun sebuah kitab. Nah, kitab ini di mana kitab tersebut ini sebagai wujud undang-undang atau hukum yang diberi nama Multaqo al-Bur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani, seperti itu. Lanjut yang kelima atau yang terakhir ini ada di bidang ilmu pengetahuan dan seni. Nah, sayang sekali pada ilmu pengetahuan dan seni ini pada peradaban Turki Utsmani banyak orang lebih memfokuskan pada kemiliteran, pada bidang kemiliteran daripada ilmu pengetahuan. Padahal pada ilmu pengetahuan tidak begitu menonjol, ya kan? Dan tidak ada ilmuwan yang dihasilkan atau terkemuka dari Turki Utsmani tersebut. Namun dalam bidang seni, arsitektur mereka lebih banyak berkiprah pada masa tersebut. Contohnya itu terdapat karya yaitu bangunan indah seperti Masjid Jami' Muhammad, terus ada Masjid Agung Sulaiman dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansyari. Nah, lebih uniknya juga masjid-masjid tersebut dihiasi dengan banyak sekali kaligrafi yang indah, ya kan? Mungkin seperti itu. Nah, selain itu juga pada masa Sultan Sulaiman juga banyak dibangun sekolah. Ada sekolah, terus ada rumah sakit, terus ada gedung, ada makam, dan juga jembatan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai peradaban dinasti Utsmani di Turki. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lanjut lagi pembahasan mengenai selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vicky. Saya Vicky Arianti akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu masa kemunduran dinasti Utsmani. Selanjutnya adalah masa kemunduran dinasti Utsmani. Sepeninggal Sultan Sulaiman Al-Qununi tahun 1566 Masehi, beberapa daerah kekuasaan kesultanan mulai melepaskan diri, termasuk juga kebangkitan kerajaan-kerajaan Eropa di barat, dan dengan ditemukannya jalur alternatif Eropa ke Asia melemahkan perekonomian Kesultanan Utsmaniyah. Melemahnya kerajaan Utsmani pada periode awal sebagian besar disebabkan oleh persoalan internal. Selain itu, yang menjadi penyebab kelemahan pemerintah adalah efektivitas militer, struktur birokrasi, dan sistem pemerintahan. Di tengah kemundurannya, Turki Utsmani masih sempat melebarkan sayap kekuasaannya. Upaya ini dilakukan pada masa pemerintahan Murad III, tahun 1574 sampai 1595 Masehi.
berhasil membuat daerah Kaukasus dan Azerbaijan direbut. Dengan kekuasaan daerah penaklukan baru ini, Turki Utsmani mencapai luas bentangan geografis terbesar sepanjang sejarahnya. Akan tetapi, kemunduran Turki Utsmani tak bisa dibendung lagi. Kedua daerah kekuasaan baru tersebut kembali lepas pada tahun 1603 Masehi. Walaupun begitu, kesultanan ini tetap menjadi kekuatan ekspansi yang besar sampai kejadian pertempuran Wina tahun 1683 Masehi yang menandakan berakhirnya usaha ekspansi Kesultanan Utsmaniyah ke Eropa. Setelah perang ini, Turki harus rela kehilangan sebagian besar wilayah daerah Balkan dan Laut Hitam akibat perang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu pada abad 18. Tanda-tanda kemunduran Daulah Utsmaniyah semakin jelas mulai dari politik, masa transisi penaklukan, dan perdamaian yang dimanfaatkan oleh kekuatan asing terutama oleh Austria dan Rusia. Kelemahan militer Turki semakin nyata kelihatan ketika terjadi konflik dengan Rusia yang telah dimulai sejak tahun 1768 Masehi. Sistem administrasi Utsmani stagnan selama beberapa periode. Hal ini menyebabkan hilangnya pengaruh otoritas pemerintahan pusat. Selanjutnya yaitu pada abad ke-19, yaitu muncul gerakan pembaharuan yang kurang lebih merupakan aplikasi Tanzimat. Tanzimat berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Karena di zaman itu memang banyak diadakan peraturan undang-undang baru. Salah satu pemukanya adalah Mustafa Sami yang menurut pendapatnya, kemajuan Eropa dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau toleransi beragama, dan kemampuan orang-orang melepaskan diri dari ikatan-ikatan agama. Hingga puncak kemunduran Turki Utsmani terjadi pada tahun 1850 sampai 1922 Masehi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi runtuhnya Turki Utsmani. Terdapat 6 faktor. Yang pertama yaitu wilayah kekuasaan yang terlalu luas. Yang kedua, penduduk yang heterogen. Yang ketiga, kelemahan penguasa. Yang keempat, budaya pungli. Yang kelima, pemberontakan tentara Janisari. Dan yang keenam yaitu perekonomian merosot.